Pangeran Cikeas dalang demo vonis Rizik. Sidang vonis Habib Rizik Syihab yang sempat diwarnai unjuk rasa massa pendukung menjadi bola liar di media sosial. Selain menyoroti soal vonis HRS yang dinilai berlebihan, banyak juga yang menanggapi terkait massa pendukung HRS bersih tegang dengan aparat. Bahkan ada yang mengaitkan Agus Harimurti Yudhoyono adalah dalang di balik unjuk rasa sidang Habib Rizik Syihab. Politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana bereaksi. Ia langsung menanggapi soal rumor tersebut di media sosial Twitter. Panca menegaskan bahwa tuduhan itu adalah fitnah yang ditujukan untuk menghancurkan elektabilitas AHY. Bukan hanya itu, Panca pun menduga bahwa kakak pembina adalah pihak yang mengarahkan buzzer untuk menyebar rumor tersebut. Fitnah apa lagi ini? Kalau nggak sanggup bersaing dengan baik, masa kakak pembina mengeluarkan buzzer RP murahan begini? Katanya di akun Twitternya Panca66 pada Kamis 24 Juni 2021 dikutip dari terkini.id. Udah pakai akun-akun baru netas lagi. Maksud hati menghancurkan elektabilitas AHY dan Partai Demokrat? Masa caranya begini? Hahaha. Lanjutnya, Panca membagikan pernyataan itu bersama beberapa gambar terkait AHY yang dituding sebagai dalang di balik unjuk rasa. Pada gambar pertama, terdapat sebuah artikel pemberitaan berjudul 200 simpatisan Habib Rizik ditangkap di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ada yang bawa pisau. Siapa lagi dalangnya kalau bukan pendukung setia Rizik, yaitu AHY. Demikian tertulis dalam gambar tersebut. Dalam gambar selanjutnya, tertulis tudingan yang sama bahwa AHY mengirim massa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Disebutkan bahwa motif AHY mengirimkan massa adalah karena Rizik adalah salah satu sumber suara Partai Demokrat. Seperti diketahui, Habib Rizik Syihab adalah mantan imam besar Front Pembela Islam atau FPI yang memiliki banyak simpatisan. Mengapa mengirim massa ke depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Karena tanpa Rizik suara Demokrat akan jatuh. Demikian tertulis di bawah foto AHY. Pada gambar terakhir juga tertulis tudingan yang sama bahwa AHY, Ketua Umum Demokrat, adalah dalang demo. Ancaman dan gertakan memang jadi senjata utama Rizik dan gerombolannya. Dengan kata lain, kehaluan. Karena memang yang kita saksikan adalah kehaluan luar biasa dari Rizik CS. Dalam sidang minggu lalu, Rizik sempat mengancam jaksa penuntut umum bahwa para pendukungnya akan merasa tertantang dengan pernyataan jaksa yang menyebut predikat imam besar Rizik hanyalah isapan jempol. Dia pun memamerkan jumlah pendukungnya, menyebut angka juta-jutaan, mengancam bahwa jutaan pendukungnya akan menggeruduk Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat penentuan vonis pada hari itu. Novel Bamukmin juga ikut menggertak dan mengancam, menyebut bahwa kehadiran massa pendukung Rizik di lokasi sidang adalah sebuah gerakan rakyat. Perkataan Novel ini juga didukung oleh beberapa poster yang beredar di medsos. Poster itu berisi ajakan dan kesiapan massa pendukung untuk hadir di sana. Salah satunya bisa dilihat di foto tulisan ini di atas. Akhirnya massa memang hadir di area sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun, bukannya jadi faktor yang mengendorse Rizik pada publik, jadi faktor yang menarik simpati publik. Malah sebaliknya, jadi senjata makan tuan. Yang pasti, dari segi jumlahnya kontras sekali dengan ancaman Rizik ke jaksa. Katanya jutaan, yang datang ada berapa? Ratusan. Kalau dihitung-hitung dari beberapa berita media, diperkirakan pendukung Rizik yang datang sekitar 300-an orang saja. Kalaupun mau digenapkan ke angka yang lebih besar, sebut saja 500-an. Berasa nuampol ke arah Rizik dan Novel. Bara itu yang juta-jutaan. Apakah Rizik sudah ditinggalkan umat? Selain jumlah kelakuannya, para pendukung Rizik ini pun jadi blunder, menguatkan berbagai pernyataan jaksa penuntut umum soal kelakuan Rizik sendiri, yang katanya melakukan revolusi akhlak, tapi akhlaknya sama sekali tidak mencerminkan akhlak yang baik. Pertama, bahwa senjata tajam, kebebasan berpendapat memang dijamin dalam undang-undang. Tentunya hanya mengeluarkan pendapat. Kalau pendukung Rizik bawa senjata tajam ketika menghadiri sidang Rizik, maksudnya apa? Mau menyerang jaksa? Atau sudah siap bentrok dengan aparat? Bawa senjata tajam niatnya pasti buat melukai kan? Karena kalau diam saja nggak macam-macam, pasti nggak bakal berurusan dengan aparat. Dilansir dari inews.id, para pengendara motor dan mobil yang diduga hendak ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur diperiksa oleh aparat kepolisian. Juga dari 200-an orang sudah diamankan oleh aparat. Akhirnya ditemukan senjata tajam seperti pisau dan ketapel yang dibawa oleh beberapa pendukung Rizik. Polisi harus usut kerumunan massa Rizik, cari korlap dan dalangnya, ditulis oleh Sardi di thewar.com. Saat massa hadiri sidang vonis Rizik, terjadi kerumunan. Yang hadir di sana mencapai ratusan atau mungkin seribuan. Yang bilang jutaan, silahkan cek kejiwaan atau kewarasan dulu.
Sempat terjadi kericuhan karena jalan menuju Pengadilan Negeri Jakarta Timur dihalangi oleh aparat kepolisian yang menjaga. Mereka melempari aparat lalu dibalas dengan tembakan air mata dan membuat massa simpatisan Rizik kocar-kacir lari berserakan di jalanan. Sebuah kericuhan kecil sebenarnya, tapi tetap saja ada kerumunan, apalagi saat ini pandemi di DKI Jakarta terus menorehkan rekor, mencapai setengah dari jumlah angka nasional. Kepolisian akan mengusut kerumunan massa yang terjadi saat sidang vonis Rizik. Polres Metro Jakarta Timur menyatakan telah menangkap 131 massa simpatisan Rizik di sekitar area Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Fokus kami ke pemeriksaan kerumunannya, itu kan dari berbagai daerah. Kita hanya fokus ke siapa yang menyuruh, dari mana dia tahu, alasannya kenapa hadir, kata Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur Kompol Suwardi. Dari hasil pemeriksaan terhadap massa simpatisan itu, mereka mengaku berangkat ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas inisiatif sendiri. Keterangannya sih atas inisiatif dia, karena dapat informasi beraneka ragam ada melalui majelis taklim, ustadz, ada juga yang memang mendapat info di medsos. Katanya, agak sulit dipercaya. Buktinya puluhan anak-anak datang dari kota sebelah dan mengaku dibayari oleh seseorang sebesar Rp150.000 untuk hadir di sidang Rizik. Kalau ditotalkan, uangnya mencapai jutaan untuk menyogok anak-anak hadir di sana. Apakah orang dewasa juga mungkin dibayar oleh oknum tersebut? Who knows? Dan kita mungkin bisa menebaknya sendiri. Rasanya aneh kalau tidak ada korlap atau koordinator atau sponsor yang terlihat dalam aksi demo tersebut. Secara kita tahu, mereka kebanyakan pengangguran yang tidak ada kerjaan. Ketimbang mati gaya di rumah dan tak tahu harus ngapain, lebih baik keluar ikut demo, mana tahu dapat sedikit hadiah kecil-kecilan. Rasanya sulit mempercayai kalau mereka semua datang karena murni cinta kepada imam besarnya. Lah, yang gak punya uang, yakin mau. Polisi harus usut ini sampai ke akar-akarnya. Pelibatan anak-anak ke dalam aksi demo bukan terjadi pertama kali ini saja. Jika dilihat ke belakang, sejak gerombolan munafik ini menggelar demo, biasanya ada anak-anak yang ikut juga, entah itu ikut orang tua atau dibayari untuk ikutan. Jangan lupa ketika demo rusuh penolakan RKUHP, RUU KPK, dan Omnibus Law, anak-anak dan remaja sekolah juga ikut ngerusuh. Terbukti mereka dibayar oleh oknum. Ini adalah bukti kalau pelibatan anak-anak sudah menjadi hal yang wajar, karena mereka lebih mudah dibodohi dengan sedikit uang. Mereka tak tahu apa-apa, disogok dengan reward tertentu sudah cukup untuk menggiring mereka ke medan pertempuran demo. Yang paling miris adalah anak-anak yang merusak makam Nasrani di kota Solo. Anak-anak yang diduga telah dihasut oleh salah satu lembaga belajar yang katanya tak berizin. Dengan menggunakan sentimen agama, terbentuklah intoleransi bahkan kebencian terhadap agama tertentu. Melihat simbol langsung terpancing emosi kebenciannya. Makanya siapapun dalang yang memanfaatkan anak-anak ini harus ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Makin kesini, perseteruan politik sudah berbalut agama dan kini mulai menyasar anak-anak sebagai korbannya. Tangkap dalangnya, ciduk korlapnya. Jangan biarkan mereka lolos dan hidup tenang. Bukan masalah otoriter menghalangi hak orang demo, tapi ini masa pandemi. Selain itu, kalau mereka demo seringkali suka ngerusuh dan bertarung dengan aparat kepolisian. Selain itu, seringkali anak-anak atau dewasa dibayar untuk berbuat onar. Apakah ini harus dibiarkan begitu saja? Apakah tindakan tak berotak ini harus terulang lagi entah sampai kapan? Kelompok ini terlalu melenceng dari makna demo sesungguhnya. Mereka bukan demo, tapi pamer arogansi dan kekuatan dengan tujuan intimidasi. Selain itu, niat mereka memang suka merusuh. Kalau pemerintah dan aparat kepolisian bisa menghentikan praktek demo nyampah seperti ini, bakal jadi prestasi yang sangat luar biasa. Sebenarnya otak dari ini semua ya itu aja, gak ada yang